Oke, pertemuan ke-8 ini materinya adalah tentang virtualisasi. Kita lihat di sini ilustrasinya antara tradisional arsitektur dengan virtual arsitektur. Di mana tradisional arsitektur ini terdiri dari perangkat keras, kemudian operating system, kemudian layer aplikasi. Sedangkan pada virtualisasi ini tetap ada perangkat keras, namun kemudian kita membuat virtual mesin sendiri, lalu di atas virtual mesin kita berikan atau kita install aplikasi-aplikasi yang sudah include operating systemnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat kembali arsitekturnya, bisa juga diilustrasikan seperti berikut. Virtual mesinnya ini di atas sebuah hypervisor, atau kalau kita biasa pakai virtual box itu menjadi hypervisornya. Kemudian di virtual box itu sudah ada operating system yang ingin kita gunakan, dan di atas itu ada aplikasi-aplikasi yang ingin kita install. Dan bisa juga sekarang menggunakan kontainer ya. Lalu kemudian bagian yang teks bisa teman-teman baca ya. Nah, ini kita lihat ada dua jenis hypervisor, tipe pertama dan tipe kedua. Tipe pertama adalah di atas perangkat keras, itu kita langsung menggunakan hypervisor, sedangkan di tipe yang kedua, kita harus memiliki operating system hostnya. Baru di atasnya kita menginstal hypervisornya. Kemudian, oke, saya akan loncat-loncat aja. Oke, saya akan loncat aja ke bagian yang teman-teman mungkin bisa lebih mudah memahaminya di bagian, nah ini penerapannya pada industri telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat di sini era teknologi saat ini, di sebelah kiri ini banyak sekali layanan baru ya, banyak sekali layanan baru, dan layanan baru ini kita lihat banyak sekali aplikasi over the top ya, over the top, kemudian aplikasi yang berbasiskan IoT. Nah, servis-servis baru ini tentu membutuhkan teknologi pendukung yang mampu memberikan layanan-layanan seperti ini. Maka di teknologi saat ini ada teknologi yang tidak lagi tradisional, tapi lebih ke arah banyak menggunakan virtualisasi. Contoh di sini kita lihat ada di era 5 pre-5G itu sudah mulai menggunakan virtual mesin yang kalau kita bayangkan adalah kalau kita ingat arsitektur tradisional network itu tentu membutuhkan BTS, kemudian core dan seterusnya. Nah, saat ini beberapa bagian-bagian tersebut sudah bisa diterapkan menggunakan virtual mesin. Kemudian teknologinya juga didukung oleh teknologi yang berkonsepkan kontainer, dalam hal ini menggunakan Docker ya, di mana nanti software-software yang mengisi hardware-hardware dari topologi tersebut
itu sudah sifatnya virtualisasi. Nah, kemudian dari teknologi baru ini banyak aplikasi-aplikasi yang akhirnya bisa diberikan. Kemudian kita bisa lihat juga di sini di bagian operator service, di sini ada traditional service, di sini ada mobile digital service, kemudian ini ada enterprise digital service. Kita lihat di sisi traditional service, itu layanan-layanan yang diberikan oleh operator seperti voice, SMS, MMS, data, dan value added service. Di bagian mobile digital service, ada layanan-layanan seperti mobile payment, kemudian e-commerce, kemudian media dan konten. Lalu kemudian di bagian enterprise, di sini ada enterprise mobility, cloud service, dan IT service. Nah, ini semua bisa dikategorikan kepada Internet of Things, di mana untuk memberikan layanan-layanan ini maka perlu tuntutan terhadap jaringannya. Maka network requirement yang dibutuhkan adalah untuk yang traditional service ini dibutuhkan throughput yang tinggi untuk setiap user. Kemudian di bagian yang mobile dan enterprise ini dibutuhkan layanan OTT, lalu kemudian layanan video service yang lebih bagus. Lalu di bagian enterprise ini dibutuhkan Node IoT. Jadi teman-teman di bagian virtualisasi ini akan banyak mengenal istilah-istilah baru yang cenderung ke arah teknologi terbaru yang bisa teman-teman jadikan sebagai topik penelitian tugas akhir. Kita lanjutkan di bagian IoT ini ada end-to-end IoT solution, ada Node IoT yang dimana IoT yang menggunakan band frekuensi di bagian guardband-nya LTE. Kemudian ada IoT platform dan seterusnya. Nah, kemudian dari network requirement ini maka akan menghasilkan network solution. Network solution-nya ini untuk yang bagian traditional service adalah big broadband. Kemudian di bagian tradisional dan mobile ada juga customer experience improvement. Kemudian di bagian enterprise ini ada end-to-end IoT solution. Lalu kemudian ada juga software defined network. Kemudian network function virtualisasi network. Artinya di sini ada istilah baru yang teman-teman pahami, ada SDN, ada NFV ya. SDN ini ada mata kuliahnya sendiri dan beberapa banyak yang mengambil penelitian tentang ini ya. Jadi SDN ini jika di sisi penerapannya di industri, dia memudahkan untuk scalable ya, karena dia memisahkan antara user plane dengan control plane. Software defined network. Oke, kemudian akhirnya kita bisa lihat bahwa aplikasi-aplikasi yang tadi dihasilkan oleh network infrastruktur itu bisa dibangun dari virtualisasi pada setiap node-nya. Namun di bawahnya virtualisasi itu ada tetap membutuhkan IT hardware-nya. Jadi kita lihat ilustrasinya seperti ini. Di layer bawahnya kita tetap menggunakan hardware-hardware. Kemudian hardware ini bisa kita suntik dengan virtualisasi apa yang kita inginkan gitu. Lalu kemudian di atas virtualisasinya ini kita bangun aplikasi. Kemudian ini contoh dari salah satu vendor, di mana dia sudah menerapkan konsep virtualisasi sehingga
banyak sekali platform ini bisa seperti hanya dalam satu buah komputer saja, karena dia bisa bangun dengan virtualisasi tadi. Contoh untuk resource, kemudian untuk kontainernya, untuk physical resource, VMware, Microsoft Azure, OpenStack, dan AWS. Itu bisa seperti satu buah komputer. Tidak lagi banyak banyak item-item yang harus disiapkan. Kemudian di bagian cloud dan network coordination, itu bisa kita lihat bahwa peran dari SDN ini juga cukup penting untuk mentransformasi jaringan telekomunikasi saat ini. Kita singgung tadi bahwa SDN ini dia memberikan kemudahan untuk scalable. Jika teman-teman di sini punya beberapa perangkat jaringan, katakanlah, lalu kemudian ingin men-scalable-nya, maka dengan SDN ini kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi di setiap titik node, tapi kita bisa melakukan konfigurasi pada bagian controllernya saja. Nah, ini akan mengurangi waktu pekerjaan. Lalu kemudian dengan adanya virtualisasi ini yang sekarang banyak berkembang dan berbasiskan cloud, maka dia membantu operator telekomunikasi untuk melakukan transformasi. Kita lihat di sini traditional operator service dan di sini yang super operator platform. Kita lihat di sini di bagian traditional operator service itu membutuhkan cost yang tinggi, tapi revenue-nya rendah. Namun di bagian super operator ini cost-nya rendah, tapi revenue-nya tinggi. Dan dia di-trigger oleh inovasi, ya. Kemudian kita lihat kembali di bagian digital telco, ya. Nah, operator besar saat ini membaginya itu menjadi 3, ya: digital service, digital platform, dan digital connectivity. Kalau kita lihat di sini, operator telekomunikasi tidak lagi main hanya di bagian digital connectivity, tapi dia juga sudah mulai bergerak ke arah digital platform dan digital service. Digital connectivity ini banyak, ya. Ada urusan transmission atau transportnya menggunakan fiber to TX, ya, fiber to the home atau fiber to home dan fiber to company, dan banyak, ya. FTTX ini adalah untuk bagian transportasi atau transmisinya. Kemudian 4G ini untuk bagian service end user-nya. Kemudian sekarang era 5G, kemudian ada lagi SDN dan NFV. Ini tadi yang kita singgung, penerapan virtualisasi tadi pada industri telekomunikasi. Nah, SDN dan NFV yang berbasiskan virtualisasi ini diterapkan dan mendukung perkembangan jaringan telekomunikasi saat ini. Kemudian satelit. Lalu kemudian tidak hanya digital connectivity, tetapi operator telekomunikasi juga membuat digital platform yang berbasiskan virtualisasi juga. Dengan adanya virtualisasi ini, maka
operator mampu membangun digital platform seperti cyber security, payment blockchain, big data analytics, IoT, cloud computing, data center, dan seterusnya. Kemudian di atas digital platform ini ada digital service yang banyak sekali yang bisa dibangun seperti games, crowdsourcing, e-commerce, finance, mining, transport, video, TV, education, payment, public sector, dan seterusnya. Ini adalah penerapan virtualisasi tadi pada industri telekomunikasi. Kemudian kita lihat kembali impact dari virtualisasi tadi. Contoh di sini adalah cloud computing, SDN, dan NFV. Dia mendrive operator-operator telekomunikasi dunia untuk melakukan konstruksi baru karena tuntutan servis-servis baru tadi. Contoh kita lihat di sini ada operator AT&T, Vodafone, kemudian Deutsche Telekom, NTT, Telefonica, France Telecom. Ini melakukan rekonstruksi terhadap jaringannya berbasiskan virtualisasi tadi. Kemudian kita lihat kembali rekonstruksi jaringan yang disebabkan oleh tren teknologi. Kita lihat di sini dari data ini bahwa virtualisasi ini yang memimpin untuk efisiensi OPEX dari operator. Karena apa? Karena dia mengurangi investasi untuk hardware. Dengan adanya virtualisasi ini, operator mampu menurunkan OPEX-nya. Kemudian, summary yang bisa diambil, virtualisasi ini, dalam hal ini cloud, bisa menjadi infrastruktur telekomunikasi yang baru ke depannya. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan lagi banyak simpul-simpul. Dengan adanya virtualisasi, kita bisa memiliki ibaratnya satu box yang isinya bisa kita isi dengan berbagai macam kebutuhan software jaringan telekomunikasi. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan banyak jenis service dengan adanya virtualisasi ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan efisiensi yang tinggi untuk melakukan rekonstruksi pada jaringan kita yang lama. Jadi dengan adanya virtualisasi, lebih mudah kita melakukan rekonstruksi jaringan dibanding dengan jaringan tradisional. Oke. Kalau kita lihat kembali topologi atau arsitektur dari jaringan telekomunikasi, contoh dalam hal ini misalkan seluler, itu tentu kita punya beberapa bagiannya. Ada BN, ada Radio Access Network, ada Core Network, ada Value Added Service. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya di jaringan tradisional itu membutuhkan hardware dan software independen masing-masing, sehingga menyulitkan untuk scalable-nya. Kalau kita di lapangan, misalkan ketika kita mau ganti dedicated hardware, maka kita harus membeli ke vendor tertentu. Dan seringkali jika kita menggunakan vendor A untuk bagian run-nya, maka core network-nya mesti di vendor tersebut juga agar support. Nah, dedicated network hardware ini yang seringkali menyebabkan sulitan untuk scalable dari jaringan. Nah, dengan adanya virtualisasi ini memudahkan untuk scalable-nya. Tidak mesti
dedicated hardware dari vendor tertentu. Kemudian kita lihat kembali di era 5G saat ini, kita bandingkan dengan legacy dari network arsitektur yang lama, 2G, 3G, dan 4G, itu dia lebih sifatnya ke arah dedicated telecom platform. Seperti ini, kita lihat nih ada BTS, kemudian ini ada controller, BSC controller, kemudian di sini ada core-nya. Tapi ketika nanti di 5G, kita akan melihatnya bahwa operator ini sebagai satu platform aja, satu platform yang dia memberikan service. Jadi tidak lagi banyak simpul-simpulnya. Dan kemudian jika kita lihat-lihat arsitektur dari telekomunikasi, itu tentu dibagi 3 secara umum ya. Di bagian radio yang interface ke end user, kemudian di bagian network untuk core-nya, kemudian di bagian operation and management untuk network manajemennya. Nah, kita lihat di bagian radio pun itu sudah mengalami proses virtualisasi ya, dengan adanya Open RAN, kemudian Open Air Interface, mungkin teman-teman pernah dengar, atau yang di tip project ya. Nah itu semua kan gimana hardware tertentu itu bisa digunakan untuk berbagai macam teknologi tanpa melihat vendor tertentu. Jadi kita bisa seperti memiliki kotak kosong yang kita akan isi dengan teknologi apa yang kita inginkan. Kemudian di bagian network sudah juga mengalami virtualisasi ya. Virtualisasi dengan konsep cloud yang kita bisa membangun core network dengan konsep virtualisasi. Kemudian di bagian operation dan manajemen. Nah, ini adalah next generation mobile network. Lalu kita juga bisa lihat, jika saya bagi 3, ini bagian infrastruktur. Di infrastruktur inilah ada bagian core network tadi, kemudian ada bagian radio akses, bagian akses ya. Kemudian di layer atasnya adalah bagian bisnis enablement layer. Kemudian di atas lagi adalah business application layer. Nah, jaringan tradisional saat ini adalah seperti ini. Di bagian layer bawahnya, bagian infrastruktur. Jaringan ini tidak akan menjadi apa-apa jika dia tidak bisa menghasilkan service yang dibutuhkan oleh user. Maka di layer ini coba dibagi, di bagian bawah ada layer infrastruktur yang dia menyediakan resource. Kita lihat di sini untuk akses ke user-user 5G, kemudian di layer atasnya adalah layer business enablement layer. Kita lihat di sini adalah proses untuk menghasilkan service-service dari infrastruktur yang ada. Dan ini virtualisasi. Lalu kemudian di atasnya dihasilkan macam-macam use case untuk service-nya. Bisa operator service seperti tadi voice, video, dan seterusnya. Bisa juga service enterprise, service vertical, service over the top. Nah, ini sekarang trennya saat ini dibagi menjadi 3 layer utama. Nah, kemudian di bagian konsep saat ini kita bisa juga lihat banyak sekali perangkat-perangkat yang tradisional itu sudah mulai dijadikan sebuah perangkat yang bisa
diterapkan konsep virtualisasinya. Seperti ini adalah perangkat-perangkat yang ada di arsitektur telekomunikasi. Banyak ya, seperti router, send core data network, kemudian ada SGSN untuk gateway-nya data, GGSN, kemudian dan bus, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian ini mulai dibuat konsep virtualisasi. Lalu kalau kita lihat-lihat sekilas bagaimana posisi network function virtualization pada arsitektur, kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah OSS dan BSS, operating subsystem dan base subsystem pada topologi atau arsitektur telekomunikasi. Kita lihat perangkat-perangkat di bawahnya itu sudah menggunakan virtualisasi network function semua. Kemudian di bagian perangkat-perangkat kerasnya pun dia sudah menggunakan virtualisasi. Lalu kita coba lihat penerapannya lagi pada 5G arsitektur. Kita bisa bagi 3 arsitektur telekomunikasi ini menjadi access node, edge node, dan core node. Kita bisa lihat transisi dari dedicated telecommunication ke universal network platform. Kita lihat di bagian access network, ini tentu ada hardware juga, tapi dia sudah menggunakan pendekatan network function virtualization. Access node ini teman-teman bisa bayangkan adalah BTS yang ada di tower-tower yang bisa kita lihat secara fisik. Kemudian dari situ ada backhaul untuk transport atau transmisinya. Kemudian ada edge node. Di bagian edge node ini pun sudah menggunakan pendekatan network function virtualization. Lalu kemudian ke arah backbone menuju ke arah core node. Di bagian core node pun sudah mulai melakukan pendekatan virtualisasi. Kemudian untuk melakukan network manajemennya, untuk mengontrol ini semua, bayangin kalau teman-teman nanti kerja tentu perlu melakukan pengawasan terhadap bagian-bagian ini. Nah, untuk mengaksesnya kita ada bagian yang namanya network management. Nah, itu sudah juga menggunakan cloud management. Jadi bisa kita di mana saja, misalkan saya saat ini di sini, bisa saya mengakses untuk seluruh node-node dari arsitektur telekomunikasi Jawa Barat. Saya bisa mengakses yang di Sukabumi dan seterusnya. Itu sudah menggunakan cloud management yang konsepnya adalah virtual network function juga. Oke. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa virtualisasi ini sudah banyak diterapkan pada industri telekomunikasi karena dengan berbagai alasan kemudahan dan kemampuannya untuk scalable jaringan tadi. Nah, kalau kita lihat-lihat tadi ada yang namanya SDN ya. SDN yang saya sampaikan tadi, banyak sekarang mahasiswa yang mengambil topik penelitian adalah SDN. SDN ini konsepnya adalah dia memisahkan antara user plane dengan control plane. Sehingga nanti ada satu controller yang kita bangun untuk melakukan kontrol kepada perangkat-perangkat jaringan ini. Biasanya teman-teman akan membangunnya pada VirtualBox, kemudian pakai Mininet, kemudian topologi Mininet itu kita bangun nanti switch dan kontrolernya. Lalu dilakukan uji coba bagaimana controller ini apakah menggunakan ONOS atau RIU atau macam-macam mampu melihat atau mengawasi titik-titik atau simpul-simpul jaringan yang di bawahnya. Seperti ini infrastruktur layer, kemudian virtualisasi, kemudian nanti ada kontrolernya. Oke. Itu SDN.
Kemudian tadi kita juga ada singgung virtual device ya, virtual network function. Nah, virtual device ini bisa beberapa macam. Kalau dia kita terapkan pada sisi akses, maka ada satu perangkat yang namanya software defined radio ya. Software defined radio ini adalah perangkat FPGA yang seperti FPGA, atau kalau untuk proses simulasinya kita bisa menggunakan perangkat FPGA yang bisa kita config dia menjadi jenis radio apa yang mau kita inginkan. Apakah dia mau jadi 2G, 3G, 4G, bahkan 5G. Nah, ini namanya software defined radio. Jadi tidak lagi teman-teman ketika mau membuat 4G, perangkat kerasnya tersendiri. Kemudian untuk 3G perangkat kerasnya tersendiri. 2G perangkat kerasnya tersendiri. Tapi dengan SDR ini kita bisa menggunakan satu perangkat keras dengan berbagai macam teknologi. Itu adalah versi dari simulasi atau miniaturnya. Kalau penerapannya pada industri untuk komersil, maka kita bisa lihat pada konsep open run. Kita bisa membuat berbagai macam jenis teknologi, apakah 2G, 3G, 4G, 5G, pada satu hardware yang sama. Itu jika virtualnya pada sisi akses. Jika pada sisi core, kita bisa menggunakan SDN tadi, Software Defined Network. Konsepnya secara umum adalah seperti ini. Ini adalah ada cloud, kemudian ada core router, kemudian ada bagian aggregation-nya, bagian ada aksesnya, baru bagian application servernya. Kemudian jika kita lihat menggunakan SDN, maka ini ada cloud, ada core router, kemudian di bagian SDN domain di sini ada perangkat suite-nya, kemudian ada satu buah controller. Kemudian di bawahnya adalah application server. Jadi ketika teman-teman melakukan scalable dari perangkat-perangkat ini tidak lagi perlu satu-satu teman-teman lakukan konfigurasi. Teman-teman ingat waktu kita singgung tentang router, maka routing table-nya itu harus kita update satu-satu. Maka dengan adanya CN controller ini diharapkan dia mampu melakukan scalable hanya dengan melakukan update di sisi SDN controller-nya aja. Itu virtual device. Kemudian ini juga sama tadi ya, perangkat-perangkatnya tadi. Nah, kemudian ada konsep Kubernetes ya. Ada konsep Kubernetes yang diterapkan pada virtualisasi ini untuk sama memudahkan proses update atau instalasi pada perangkat-perangkat. Kemudian, oke. Ya, contoh dari hypervisor yang paling sering digunakan oleh teman-teman adalah VirtualBox ya, VirtualBox atau VMware. Oke, ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan sampai sini?